Welcome to my channel. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Nah, berbicara mengenai pengantar pendidikan Pancasila, ada 4 topik yang perlu kita pelajari. Yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nah, konsep yang pertama itu adalah perspektif historis, berbicara mengenai bagaimana kita berperan secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Perspektif yang kedua itu adalah memiliki arti mengkaji struktur sosial, personal sosial atau proses sosial, dan perubahan sosial yang menggunakan nilai-nilai Pancasila. Itu adalah perspektif yang kedua atau perspektif sosiologis. Yang ketiga adalah perspektif yuridis, di mana memiliki arti bisa mewujudkan negara hukum formal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat adalah perspektif politik, berbicara mengenai bagaimana kita sebagai generasi muda mampu mendiagnosa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Poin yang kedua adalah menggali sumber historis, sumber sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa dan Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Yang kedua adalah sumber sosiologi pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Nah, salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu adalah nilai gotong royong. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila diakui sebagai sumber hukum di Indonesia yang diambil sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang menempatkan bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara dan filosofi negara. Oleh karena itu, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagian yang keempat adalah sumber politik pendidikan Pancasila. Nah, Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa lain. Yang ketiga adalah bagaimana kita membangun argumen tentang dinamika pendidikan Pancasila. Dalam konteks pendidikan Pancasila, dinamika merujuk pada perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara pidato dan rapat oleh para tokoh bangsa yang disarankan pada radio atau surat kabar. Nah, selanjutnya dinamika pendidikan Pancasila mulai berkembang dengan diawalinya penerbitan buku yang berisi pidato Bung Karno yang berjudul Lahirnya Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila telah berjalan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang dan telah mengalami pasang surut dalam penerapannya. Pada bagian yang keempat, kita akan membahas mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Pendidikan Pancasila memiliki esensi dan urgensi yang sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Esensi pendidikan Pancasila terletak pada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar-dasar negara Indonesia. Nah, nilai tersebut bisa kita lihat dalam Pancasila. Sementara itu, urgensi pendidikan Pancasila terletak pada peranannya dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila dapat membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap nilai-nilai Pancasila, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era globalisasi ini, pendidikan Pancasila juga dapat membantu bangsa Indonesia untuk tetap relevan dan berdaya saing. Dalam konteks masa depan, pendidikan Pancasila juga dapat membantu bangsa Indonesia untuk
menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Beberapa tantangan tersebut antara lain mengatasi ketidakpedulian terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara efektif dan mengatasi pengaruh teknologi digital.